Pangastu para dulur, kakang adi lan kadang sedaya. Salam rahayu kagem panjenengan. Kali ini bersama saya Satrio dalam acara Kasat. Kata Satrio. Kita akan berbincang-bincang membahas tentang sekaten sebenarnya berawal dari tradisi Hindu zaman Majapahit. Tahun 2024 ini lokasi pelaksanaan sekaten berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rangkaian tradisi tahunan yang melegenda tersebut akan digelar di 3 tempat yang berbeda. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena menyesuaikan kondisi alun-alun sekarang itu sedang dilakukan revitalisasi, baik alun-alun utara maupun alun-alun selatan. Maka dilakukan penyesuaian agar upacara dan tradisi adat keraton tersebut tetap berlangsung tanpa ada gangguan proses pembangunan dari revitalisasi tersebut. Pelaksanaan tradisi sekaten mulai dilaksanakan tanggal 24 Agustus sampai dengan 20 September 2024. Sementara lokasinya mengambil di halaman pagelaran, yang kedua halaman parkir selatan Masjid Agung, dan pelataran Pasar Klewer sisi sebelah timur. Sementara untuk wahana permainan yang bersifat hiburan dan menimbulkan suara bising, mungkin tong, setan, dan sejenisnya, untuk tahun 2024 ini ditiadakan. Gitu loh. Sedangkan kegiatan adat selama sekaten tetap berlangsung seperti biasanya. Masih banyak yang tidak tahu ya, bahwa tradisi sekaten ini sejarahnya dimulai pada era Majapahit, dan kerajaan Islam mengadaptasi tradisi tersebut. Sekaten memang merupakan upacara tradisional yang dilaksanakan oleh raja-raja Jawa semenjak zaman Majapahit, kira pada akhir abad 14 dan sekitar awal abad 15 lah, yang dilaksanakan setiap tahun sekali. Tujuan upacara tersebut adalah untuk keselamatan kerajaan, agar Tuhan selalu memberikan perlindungan dan keselamatan kepada raja dan seluruh rakyatnya. Sekaten adalah peninggalan Hindu yang diislamisasi, dan budaya sekaten dimanfaatkan oleh Wali Songo untuk mengadakan penyebaran agama Islam, dan mulai diotak-atik dengan bahasa Arab, yaitu syahadatin sebagai asal usul kata sekaten. Upacara selamatan tersebut dahulu disebut Raja Wedo, yang artinya kitab suci raja atau kebijaksanaan raja. Raja Wedo tersebut disebut juga dengan Raja Medo, yang artinya hewan kurban raja yang diambilkan, dan kerbau liar atau Mahesa Lawu. Demikian tutur E.S. Ardinarto dalam karya tulisnya berjudul Sekaten merupakan upaya adat yang bernuansa religius. Upacara kurban semacam ini sering disebut sebagai Mahesa Lawungan, dan ternyata sampai kini Keraton Surakarta masih terus melaksanakan prosesi Mahesa Lawungan yang diselenggarakan pada hari Senin atau Kamis akhir bulan Ba'da Mulut di tengah hutan Krendowano
letaknya di daerah sekitar Gondangrejo, Kaliyoso, Sragen, sebelah utara Surakarta. Dulu pada saat memotong hewannya itu dilakukan dengan tata cara agama Hindu, sebab kerajaan Majapahit dahulu sebagai penganut ajaran Hindu. Pada waktu mengadakan selamatan dan kurban selalu diiringi dengan bunyi-bunyian, gamelan sebagai hiburannya. Pengaruh Islam, ungkap Dwi Ratna Nurhajarini dalam bukunya yang berjudul Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta menyebutkan sekitar abad ke-15 pengaruh agama Islam mulai masuk ke tanah Jawa yang diikuti oleh kebudayaan Islam yang punya pengaruh besar terhadap kemunduran kebudayaan dan agama Hindu di Jawa. Apalagi sesudah berdirinya Kerajaan Demak dengan Raden Patah sebagai Raja Islam pertama. Dengan masuknya pengaruh Islam ke Jawa, mulailah agama dan budaya Islam berkembang yang akhirnya dapat menggantikan pengaruh Hindu bersamaan dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit. Simuh dalam tulisannya Mistik Islam Kejawen menyebut dalam penyebaran agama Islam di Jawa menyebabkan ada dua jenis agama Islam yang disebut satu Islam santri dan yang kedua disebut Islam Kejawen atau Islam abangan. Islam santri adalah sebutan bagi orang-orang Islam yang benar-benar menjalankan syariat Islam atau rukun Islam dengan penuh ketaatan. Sedangkan Islam abangan itu adalah bagi golongan orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak menjalankan syariat Islam dengan tekun, bahkan masih menjalankan pengaruh budaya agama sebelumnya yaitu budaya Hindu. Misalnya masih mengadakan selamatan dengan cara membuat sesaji. Hingga sampai sekarang pun Islam abangan atau Islam Kejawen masih banyak sekali pengaruh. Artinya penyebaran agama Islam di Jawa ternyata tidak berjalan mulus karena pengaruh Hindu ternyata masih cukup kuat, apalagi di pedalaman. Maka untuk melancarkan penyebaran agama Islam itu peran Wali Songo sangat besar. Salah satunya adalah Sunan Kalijogo yang sudah paham betul budaya orang Jawa, yang suka gamelan, selamatan, sesaji, cara memotong hewan. Budaya tersebut dimanfaatkan oleh Wali Songo untuk mengadakan penyebaran agama Islam. Hanya saja pada waktu itu mengadakan korban hewan yang akan dipotong terlebih dahulu akan didoakan secara Islam, tidak lagi secara Hindu. Ternyata saran dari Wali Songo tersebut diterima oleh masyarakat Demak. Sularto dalam bukunya berjudul Diorama Keraton Surakarta Hadiningrat menjelaskan, untuk melanjutkan penyebaran agama Islam, maka pada tahun 1408 didirikan sebuah masjid besar di Kerajaan Demak sebagai pusat penyiaran agama Islam. Setiap tahun pada tanggal 5 sampai dengan 12 bulan Mulut atau Rabiul Awal, di alun-alun akan diadakan perayaan atau pasar malam untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Perayaan itu akhirnya disebut dengan sekatenan. Agar para pengunjung mau masuk ke halaman masjid,
Maka mulai tanggal 5 Mulud itu di halaman masjid dibunyikan gamelan dengan lagu-lagu tertentu sambil mendengarkan para wali songo berdakwah secara langsung. Sebelum memasuki halaman masjid, masyarakat tersebut diwajibkan mengambil air wudhu dan mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang masuk ke halaman masjid sesudah wudhu maka serta mengucapkan kalimat syahadat, berarti orang tersebut sudah masuk Islam. Cara seperti ini ternyata membawa hasil yang baik. Pada puncak acara sekatenan yaitu tanggal 12 Mulud, raja mengeluarkan sesaji yang diwujudkan dalam bentuk gunungan yang isinya berupa hasil bumi dan jajanan pasar. Upacara sekatenan sering disebut dengan grebek mulutan. Begitulah sejarah singkat awal mula upacara tradisi sekaten. Sementara penambahan pasar malam dilakukan kolonial Belanda dengan menambahkan unsur-unsur bisnis dalam acara sekaten, yaitu dilakukan sebuah pameran pembangunan. Lalu dihadirkan pengusaha hiburan, pengusaha makanan, dan sebagainya. Salah satu pameran pembangunan paling awal dilakukan di alun-alun utara sekitar tahun 1925, yaitu pameran pembangunan, dan diteruskan di tahun-tahun selanjutnya. Demikian yang bisa saya ceritakan, dan sampai bertemu lagi dalam tema berikutnya. Rahayu.